Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian yang dirahmati oleh Allah, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalankan proses pembelajaran secara online di semester yang kedua ini. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi tematik PKN di tema 7 subtema 1 dengan judul subtema Peristiwa Kebangsaan Masa Penjajahan. Nah, di sini akan ada 3 hal yang kita pelajari. Yang pertama yaitu faktor-faktor penyebab keberagaman bangsa Indonesia. Ini ada di buku Bupena halaman 96. Memaknai keberagaman sebagai identitas bangsa Indonesia. Ini ada di buku Bupena halaman 99. Dan yang ketiga adalah upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan nasional. Ini ada di buku Bupena halaman 106. Kita masuk yang pertama. Faktor-faktor penyebab keberagaman bangsa Indonesia. Nah, sudah kita ketahui ya, Nak, ya, bahwa bangsa Indonesia ini merupakan bangsa yang kaya akan budaya, kemudian adat istiadat, dan sebagainya. Nah, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor letak geografis negara Indonesia yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Kemudian yang kedua, faktor sejarah Indonesia, yaitu adanya percampuran budaya asing sehingga terciptanya budaya yang baru. Kemudian faktor yang ketiga yaitu keberagaman kenampakan alam di Indonesia, karena banyak wilayah Indonesia atau wilayah Indonesia itu sendiri terdiri atas pulau-pulau, di mana setiap pulau ini mengembangkan cara hidupnya masing-masing berdasarkan kondisi alam di pulau tersebut, sehingga menciptakan budaya yang khas dan berbeda satu sama lain. Nah, Indonesia merupakan negara kesatuan dengan masyarakat yang majemuk. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan budaya. Keragaman tersebut merupakan ciri khas yang dimiliki bangsa Indonesia. Nah, di bawah ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keragaman. Yang pertama, faktor keturunan. Nah, untuk faktor keturunan ini dibedakan menjadi dua, yaitu ras dan suku. Ras ini adalah salah satu sistem pengelompokan manusia berdasarkan ciri-ciri fisik secara umum. Sementara suku bangsa adalah kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan sosial lain berdasarkan kesadaran akan identitas perbedaan kebudayaan, khususnya bahasa. Nah, kita bahas dulu yang pertama, ini contoh ras di Indonesia. Secara umum dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu kelompok ras Papua Melanezoid. Kelompok ini berada di Papua, kemudian Pulau Aru dan Pulau Kai. Kemudian yang kedua adalah kelompok ras Negroid. Nah, ini terletak di antara Semang di Semenanjung Malaka dan orang Mikopsi di Kepulauan Andaman. Kemudian yang ketiga ras Wedoid. Nah, kelompok ras ini antara lain adalah orang Sakai di Siak atau Riau, kemudian orang Kubu di Sumatera Selatan dan Jambi, orang Tomuna di Pulau Muna, orang Enggano di Pulau Enggano, dan orang Mentawai di Kepulauan Mentawai. Kemudian yang keempat adalah kelompok ras Melayu Mongoloid. Nah, ras ini dibedakan menjadi dua lagi, yaitu ras Proto-Melayu atau Melayu Tua, antara lain adalah suku Batak, suku Toraja, dan suku Dayak. Kemudian yang kedua adalah ras Deutero Melayu, atau Melayu Muda, contohnya seperti suku Bugis, Madura, Jawa, dan Bali. Nah, selain itu, selain keempat suku ras ini, ada juga kelompok warga turunan. Nah, kelompok ini antara lain adalah keturunan Tiongkok atau ras Mongoloid, kemudian Arab, Pakistan, India, ras Kaukasoid, dan sebagainya. Semua ras ini memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai bangsa atau Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah suku di Indonesia. Nah, percampuran antara ras di Asia itu menghasilkan keturunan beberapa suku bangsa di Indonesia. Suku bangsa di Indonesia tersebar di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Setiap sukunya itu memiliki bahasa dan adat istiadat serta budaya yang berbeda. Akan Ustazah berikan persebaran suku-suku bangsa di Indonesia. Kemudian faktor penyebab keberagaman yang kedua yaitu adalah faktor perbedaan kondisi geografis dan faktor sejarah serta pengaruh kebudayaan dari luar. Nah, ini adalah persebaran suku di Indonesia ya, Nak, ya. Untuk di Pulau Sumatera ini kita lihat sangat banyak suku, ada 22 suku. Kemudian di Pulau Jawa ini terdiri dari 9 suku. Kemudian di Kepulauan Nusa Tenggara
baik itu Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat itu ada 8 suku. Kemudian di Kepulauan Maluku ada 6 suku. Kemudian di Pulau Papua ada 4 suku. Di Pulau Sulawesi ada 14 suku dan di Pulau Kalimantan terdiri dari 7 buah suku. Kemudian selanjutnya memaknai keberagaman sebagai identitas bangsa. Nah, semangat persatuan para pejuang diwujudkan pada Kongres Sumpah Pemuda kedua pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1929. Kongres Sumpah Pemuda yang kedua ini merupakan lanjutan dari Sumpah Pemuda yang pertama. Nah, Kongres Sumpah Pemuda yang kedua ini menghasilkan sebuah sumpah persatuan yaitu Sumpah Pemuda. Udah tahu ya bunyi sumpahnya ya? Sumpah Pemuda yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, kemudian yang terakhir adalah upaya-upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan nasional. Sebagai warga negara, kita memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mempertahankan kemerdekaan dan persatuan dalam keberagaman. Nah, hal-hal yang dapat kita lakukan yaitu berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan agama, kemudian menerima dan menghargai keberagaman suku bangsa, budaya, adat istiadat, dan agama orang lain, kemudian tidak merasa kebudayaan dan kebiasaan suku budayanya sendiri itu lebih baik daripada suku yang lainnya. Kemudian yang keempat, ikut hadir dalam menyaksikan pentas kesenian daerah, dan yang kelima, turut serta dalam mengembangkan dan melestarikan budaya daerah di Indonesia. Baik, sekian dulu materi PKN untuk hari ini. Jika ada yang belum dimengerti, boleh ditanyakan kepada Ustazah. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.